bidang pasti ada peluang untuk ketemu diferensiasinya gitu, ketemu perbedaan. Ya kayak saya lah, nggak sengaja dengan izin Allah kan, lautan ustadz banyak, lautan kiai banyak, tapi nggak tahu gimana klub kita ngomong sedekah. Ternyata itu yang membedakan dengan yang lain. Baru syariah dalam satu frame bukan hal yang mengejutkan. Mereka menggunakan agama untuk kepentingannya masing-masing. Berbeda kepentingan, tapi sama sebenarnya. Esensinya sama. Bahwa mereka menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Baik itu Yusuf Mansur maupun Sudirman. Bagi saya orang sama-sama adalah orang yang sama-sama menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa video kita kemarin berjudul lagu untuk Yusuf Mansur, alhamdulillah mendapat tanggapan dan reaksi positif dari netizen. Namun sayangnya viewernya masih kurang, makanya diminta bantuannya untuk di-share ya teman-teman. Kedepannya kita akan buat lagi lagu boykot Yusuf Mansur atau boykot bisnis Yusuf Mansur atau boykot warung steak begitu. Saya minta bantuan teman-teman untuk menuliskan liriknya di kolom komentar. Nanti lirik yang dirasa kreatif dan layak untuk masuk, nanti kita akan tampilkan di klip videonya teman-teman. Dan mudah-mudahan itu viral ya. Makanya sekali lagi saya mohon bantuan teman-teman untuk menulis lirik lagunya tentang boykot warung steak and shake, boykot Yusuf Mansur atau boykot bisnisnya. Intinya sekreatif mungkin ditulis liriknya. Nanti kita akan masukkan, kita akan jadikan lirik lagu, kita akan tulis ulang, dan komentar teman-teman yang kami masukkan di lagu tersebut akan kami cantumkan di link videonya teman-teman. Di link video yang akan kami upload begitu teman-teman. Baik, ada sebuah berita yang mengejutkan baru-baru ini, dan itu membuat banyak ustadz-ustadz memberikan pesan. Banyak ustadz-ustadz yang marah pada akhirnya karena berita tersebut. Ini dari Detik News. Kronologi predator Sudirman CS cabuli anak panti asuhan berujung tersangka. Pencabulan yang terjadi pada panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Kota Tangerang akhirnya terbongkar. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengungkapkan tersangka utama Sudirman, 49, selaku ketua yayasan pernah melakukan pencabulan terhadap tersangka Yusuf Bahtiar, 30. Pencabulan itu terjadi saat Yusuf berusia anak dan diasuh olehnya di panti asuhan tersebut. Berarti ini sudah lama ya teman-teman. Jadi di antara 2 pelaku ini salah satunya pernah dulu menjadi salah satu anak asuh di yayasan tersebut dan pernah menjadi korban dari ketua yayasan tersebut, kata Zain dalam jumpa pers di kantornya Selasa 8 bulan 10 2024. Ini berbahaya ya teman-teman, karena anak-anak yang belum tahu apa-apa kemudian melakukan hal-hal seperti itu jadi mereka menganggap hal itu normal teman-teman. Makanya kemudian ini dikatakan bahwa salah satu pelakunya dulu juga menjadi korban. Ini kayak normalisasi gitu, jadi kayak orang menganggap ini hal yang normal karena memang mereka merasakan dari kecil, dan ini luar biasa dampaknya teman-teman, mengerikan. Tersangka Yusuf kini menjadi pengasuh di yayasan tersebut setelah dewasa. Tersangka ini juga melakukan kekerasan seksual kepada para anak asuhnya. Dan ini akan berentetan gitu. Ketika kecil jadi korban, besar kemudian melakukan lagi kepada yang kecil lagi. Ini berbahaya, teman-teman. Sekarang menjadi pengasuh dan sekarang dia juga menjadi pelaku terhadap korban-korban lainnya. Korban lapor polisi. Kasus ini sendiri terungkap setelah polisi menerima laporan dari korban R16. Korban didampingi kerabatnya F melaporkan Sudirman CS ke Polres Metro Tangerang Kota pada 2 Juli 2024. Polisi melakukan penyelidikan dan visum terhadap korban R. Penyelidikan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi. Total sampai saat ini ada 11 saksi yang diperiksa. Luar biasa. Luar biasa. Ini sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Ada kasus seperti ini harusnya juga mendapat perhatian dari pemerintah gitu, karena maksudnya apa? Untuk menangani ini secara serius. Karena ini menyangkut generasi kita, generasi muda kita teman-teman. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini terulang lagi di masa mendatang. Harusnya ini mendapat perhatian dari pemerintah dalam artian untuk penanganannya bagaimana caranya untuk mencegah, apakah dengan peraturan, apapun itu gitu. Intinya harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Berikut ini adalah video dari Toibah TV. Kita simak bersama pernyataan dari Pak Darso Arif. Juga di sini ada link cantuman video di mana ada kebersamaan antara Sudirman dengan Yusuf Mansur, teman-teman. Lagi-lagi Yusuf Mansur. Kok bisa Sudirman dan Yusuf Mansur ini bisa bertemu dan berkumpul gitu? Ini satu hal yang bagi saya mengejutkan gitu. Mungkin karena Yusuf Mansur tidak tahu atau apapun itu. Saya juga sampai hari ini belum melihat respon dari Yusuf Mansur terkait kasus Sudirman ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toibah TV di hari Ahad tanggal 20 Oktober 2024. Saudara-saudara, hari Jumat yang baru lalu tanggal 18 Oktober, karena ada sebuah keperluan di Kalibata City, di apartemen Kalibata City, saya akhirnya mampir di sekolah SD Darul Quran yang berada di salah satu tower dari apartemen Kalibata City itu. Seperti yang sudah saya tayang di channel ini, selain di Kalibata City, Yusuf Mansur juga punya 2 SD Daku. Yang pertama berada di Cimanggis, Depok, dan yang kedua berada di lingkungan Hotel City di Tangerang. Seperti yang sudah saya beritakan, kedua SD ini, baik yang di Depok maupun yang di Tangerang, sama-sama belum memiliki izin operasional dari Pemda setempat. Tetapi yang berada di Kalibata City ini memang sudah punya izin dari Pemda Jakarta Selatan. Selain Daku, di tower yang lain juga ada SD Islam. Dari pandangan mata, boleh kita simpulkan bahwa SD Daku itu muridnya tidak lebih banyak dari SD Islam yang satu lagi. SD Daku ini, dari brosur yang saya terima dari staf di sekolah itu, menyebutkan bahwa uang pendaftaran SD itu di angka Rp500.000, sedangkan uang masuknya itu ada 2 versi. Versi pertama itu sekolah regulernya, itu uang masuknya sebesar 11.500.000, dan di sekolah full day-nya dari pagi hingga ba'da asar itu berada di angka 21 juta rupiah. Apakah ini sebuah angka yang besar, yang mahal? Wallahu a'lam. Dari pandangan saya, angka ini cukup mahal. Padahal Yusuf Mansur sendiri kita tahu kemana-mana meminta sedekah untuk membiayai sekolah dia, termasuk sekolah yang bermerek Darul Quran ini. Padahal sesungguhnya, setidaknya dari temuan-temuan yang saya dapati, rumah-rumah tahfidz yang ada itu malah mereka berdiri dan berjalan atas swadaya sendiri, atas usaha sendiri, atas biaya sendiri, tanpa ada uluran tangan dari Yusuf Mansur, tanpa ada bantuan dari warung stick and shake yang oleh Yusuf Mansur diniatkan atau dia pernah sampaikan keuntungannya untuk membiayai rumah tahfidz. Untuk sekolah dasar ini, apa yang dijual oleh Yusuf Mansur tak lain dan tak bukan, yang dijual dia adalah lagi-lagi soal hafalan Quran. Jadi Yusuf Mansur sesumbar bahwa dalam brosur-brosurnya, jika kita ingin mendidik anak-anak kita untuk bisa menghafal Quran, maka Darul Quranlah tempatnya. Saudara-saudara, menghafal Al-Quran untuk anak usia SD itu biasanya adalah di juz 30 atau yang kita sebut dengan juz amma. Hari ini hampir semua sekolah dasar itu memberikan ekstrakurikuler kepada murid-muridnya, diantaranya adalah menghafal Al-Quran. Apalagi sekolah swasta, apalagi sekolah yang bermerek agama Islam maksud saya, itu sudah bisa dipastikan mereka akan mendidik atau memberikan pelajaran tambahan ekstrakurikuler kepada murid-muridnya untuk menghafal Al-Quran. Jadi hari ini menghafal Al-Quran bagi anak usia SD di sekolah-sekolah dasar itu bukan suatu yang istimewa lagi.
Hampir semua SD, hampir semua sekolah juga memiliki kurikulum menghafal Al-Quran. Tetapi bagi Yusuf Mansur itu, dia tetap menjual dan meminta sedekah kepada masyarakat kita untuk membiayai sekolah penghafal Al-Quran di sekolah-sekolah yang dia bina. Meminta sedekah untuk penghafal Al-Quran itu juga Yusuf Mansur lakukan terhadap semua bisnis dia. Mulai dari Miracle, Air Miracle, kita masih ingat di awal-awal Yusuf Mansur mulai berbisnis adalah sebuah MLM yang Yusuf Mansur mintakan sedekah tetap untuk bagi para penghafal Quran entah di mana. Semua investasi-investasi yang Yusuf Mansur galang itu juga dia sesumber di media bahwa tujuannya adalah untuk membiayai para penghafal Quran yang berada di rumah-rumah tahfidz. Tidak terkecuali Paitren yang hari ini sudah mati. Yusuf. Ya, seperti yang sudah pernah saya bahas juga di konten sebelumnya, dan ini sering memang diulang-ulang bahwa Yusuf Mansur ini meminta sedekah untuk biaya pesantren. Di sisi lain dia juga katakan bahwa omset warung Stick and Stick dia nolkan untuk membantu biaya pesantren. Tapi anehnya, masuk ke pesantren atau sekolah dia itu biayanya mahal, teman-teman. Masih memungut biaya dan itu sangat mahal gitu. Ini kan menimbulkan satu pertanyaan bagi kita gitu. Itu kemana duitnya gitu? Kemana duitnya? Duit sebanyak itu kemana gitu? Karena dia memiliki sumber-sumber duit itu dari beberapa cabang gitu, dari donasi, dari sedekah, dari orang tua yang kemudian membayar biaya masuk sekolah tersebut, baik itu pesantren maupun SD, SMP, SMA, itu mahal semua, teman-teman. Ini kan lagi-lagi satu pertanyaan bagi kita, kemana duitnya gitu, kemana duitnya? Kok banyak begitu gitu? Apakah memang dia menganggap bahwa sekolah-sekolah yang dia bangun ini, dan sekolah-sekolah itu dibangun juga dulu juga mungkin meminta sedekah juga untuk kemudian membangun sekolah tersebut. Sampai ada komentar netizen mengatakan bahwa waktu membangun sekolahnya itu menggunakan dana sedekah, meminta sedekah ke orang lain, tapi begitu sekolahnya beroperasional, menarik biaya masuk yang mahal, biaya sekolah yang mahal. Ini kan enak banget kayak bikin usaha tapi nggak pakai modal gitu. Dan ini kayak perusahaan dibuat oleh Yusuf Mansur karena tarifnya besar sekali, teman-teman. Dan ini sudah pernah saya bahas di konten saya bahwa biaya masuk di sekolah Yusuf Mansur yang setara SD, SMP, SMA itu hampir sama dengan biaya masuk ke universitas. Bahkan ada yang lebih mahal dari masuk ke biaya di universitas, teman-teman. Mansur mampu merekrut begitu banyak orang untuk memakai atau membeli aplikasi Paitren yang dia niatkan atau yang dia sebutkan keuntungannya untuk membiayai para tahfidz ini. Kita tahu Yusuf Mansur juga selalu mengidentikan diri dia dengan orang yang memperlakukan atau menjalankan ekonomi syariah. Dia selalu mengidentikan diri dia dengan itu. Memang dalam beberapa bisnis dia seperti Paitren umpamanya, Yusuf Mansur mengajak beberapa ahli ekonomi syariah untuk bergabung di dalamnya. Sebut saja Muhammad Antonio Syafi'i atau Irfan Shawki Bek, dan ada beberapa lagi. Sayang sekali para ahli ekonomi syariah itu tidak bertahan lama di situ. Mereka angkat kaki dari bisnisnya Yusuf Mansur. Kita juga sepakat bahwa Yusuf Mansur selama ini memakai topeng agama, memakai jubah agama, memakai kalimat-kalimat thayyibah untuk menjual bisnis-bisnis dia yang tentu saja keuntungannya tidak sampai kepada kepentingan umat, tapi lebih pada keuntungan pribadi. Saudara-saudara, tiba-tiba ada seorang pemerhati Thayyibah TV mengirim saya sebuah video. Video ini berasal dari sebuah channel yang bernama Badut Syariah. Mungkin saja si pemilik video ini, pemilik channel ini punya niatan yang positif, yang baik, punya niatan edukasi, karena dia walaupun dia memakai nama Badut Syariah, tetapi ketika Yusuf Mansur tampil dalam video itu, tentu secara langsung kita akan memiliki sebuah perspektif bahwa Yusuf Mansur memang layak disebut sebagai Badut Syariah. Kenapa? Karena
selama ini Yusuf Mansur tampil dengan memakai jubah agama, memakai topeng syariah, tapi sesungguhnya dia tidak syariah dan dia tidak islami. Kita tahu badut itu adalah seseorang yang merias dan memoles wajahnya dengan bedak tebal dengan pulasan warna-warna yang mencolok. Ini saya bacakan definisinya. Badut memperagakan berbagai ekspresi wajah lucu. Profesi badut sebenarnya cukup tua di dunia ini. Badut, sebagaimana yang kita tahu, adalah orang yang mencari uang di jalanan. Tetapi ketika badut itu kita sandingkan dengan sebuah idiom sosial umpamanya, maka yang terkesan atau yang terbangun adalah sebuah opini bahwa itu adalah kecurangan di situ. Kelucuan yang punya niat kecurangan di situ dengan tujuan mendapatkan uang. Saya contohkan ada sebuah idiom yang beredar dengan masyarakat kita seperti badut politik umpamanya. Badut politik itu biasanya ditujukan atau dialamatkan kepada orang yang suka mengumbar senyum di setiap perhelatan dengan tujuan mencari sensasi, tebar pesona, tebar janji politik, orang yang sok tampil sebagai pahlawan, sok punya jiwa kemanusiaan, tetapi dia sesungguhnya sedang mencari simpati untuk kepentingan politik dan tentu saja tujuannya adalah mencari keuntungan. Nah, video ini dari channel Badut Syariah ini terbangun perspektif kita, terbangun sudut pandang kita bahwa Yusuf Mansur itu memang layak kita sebut sebagai badut syariah, orang yang memakai topeng syariah untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara-cara yang penuh kelucuan dan cara-cara yang tidak islami dan atau cara-cara yang tidak syar'i. Saudara-saudara, dalam video ini sesungguhnya sudah dirilis 4 tahun yang lalu. Yusuf Mansur dalam video Badut Syariah ini tampil dengan Abi Sudirman. Abi Sudirman ini adalah orang yang pada beberapa waktu yang lalu muncul pemberitaan bahwa dia terkena kasus yang cukup membuat kita geleng-geleng kepala. Abi Sudirman ini adalah pengasuh sebuah panti asuhan, tetapi anak-anak yang diasuhnya malah diperlakukan secara tidak manusiawi. Dia melakukan ruda paksa terhadap anak-anak yang dia asuh ini. Hari ini Abi Sudirman sudah ditersangkakan, sudah diproses secara hukum. Nah, ketika Yusuf Mansur tampil dengan Abi Sudirman dalam video Badut Syariah ini, cukup memberi kita alasan bahwa memang pantas Yusuf Mansur itu kita beri identik sebagai badut syariah. Dia mencari uang dengan memakai topeng syariah, dengan jubah islami, tetapi sesungguhnya dia sedang mencari keuntungan pribadi. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Darso bahwa Yusuf Mansur ini pantas diidentikan dengan badut syariah. Seperti yang teman-teman ketahui dan sudah beberapa tahun terakhir ini kita bahas bahwa Yusuf Mansur di video-video lama dia sangat terlihat lucu sekali. Lucu tapi mengerikan ya teman-teman. Lucu tapi membuat kita miris karena menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingannya sendiri gitu. Bagaimana dia bisa bercerita tentang cerita-cerita sedekah dia yang saya katakan itu adalah fiksi, bahkan fiktif teman-teman. Dia sedekah mobil, besoknya datang mobil yang lebih bagus. Dia sedekahin lagi, besoknya datang mobil yang lebih bagus lagi. Dia katanya naik pesawat 1000 kali dalam setahun. Bahkan dia kepleset ngomong 1000 kali dalam sehari. Uang bisa jadi, daun-daun bisa jadi duit sama dia gitu. Dan segala macam banyak sekali cerita Yusuf Mansur. Ada istilah dulu tunjuk ambil pergi gitu. Tunjuk ambil pergi. Itu juga dari Yusuf Mansur gitu. Dia katanya kalau ke mall itu nggak perlu bayar lagi karena dia main tunjuk aja, orang-orang itu kayak tinggal memberikan gitu karena dia sholawatin. Tidak ada yang salah dengan syariat yang disampaikan tentang sholawat segala macam gitu, tapi yang menjadi masalah adalah cara Yusuf Mansur mengaplikasikannya. Inilah yang membuat saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Darso bahwa memang dia badut syariah gitu, badut syariat gitu. Karena
segala hal selalu dikaitkan dengan materi, dan segala hal itu lucu ketika disampaikan oleh Yusuf Mansur gitu. Karena semuanya ya tadi dikaitkan dengan materi, teman-teman. Dan banyak cerita-cerita Yusuf Mansur yang lain yang itu memang bikin kita ketawa, tapi miris. Karena yang katakan ini mengaku dirinya sebagai ustadz dan sudah sangat terkenal, teman-teman. Sudah sangat terkenal. Dia bercerita semua tentang keajaiban, seolah-olah meninabobokan orang dan membuat orang malas, teman-teman. Jadi di akhir ending dari cerita itu, di akhir-akhir ini banyak yang kami wawancarai. Selain korban-korban investasi, ada juga kemudian orang-orang yang bersedekah, yang kemudian mereka bangkrut karena sedekah ekstrimnya. Artinya semua disedekahkan, teman-teman. Ini sekali lagi karena cerita yang dibangun oleh Yusuf Mansur itu disusun dengan sangat epik dan cantik gitu. Sehingga orang kemudian ikut-ikut gitu. Padahal kalau dilihat cerita dia ini sangat tidak logis sekali. Dia bercerita, wah gue tuh demen banget nol-nolin. Jadi kayak ada dia punya usaha, dinolkan semua, disedekahkan semua. Ini ajaran dari mana, teman-teman? Ajaran dari mana gitu. Tapi banyak orang yang mengikut, pada akhirnya mereka bangkrut, teman-teman. Ini kan satu kemirisan gitu, dan ini memang harus dihentikan dan dikritisi terus-menerus agar kemudian orang ini berhenti melakukan hal-hal seperti ini. Mari kita simak video Badut Syariah Yusuf Mansur ini. Pertemuan dia dengan Sudirman dalam satu frame kamera. Ini memang video lama, tapi ini cukup menarik perhatian bagi saya bahwa Yusuf Mansur ternyata pernah satu frame sama Sudirman, orang yang saya bacakan beritanya di awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, Hijrah Together, Istiqomah Forever sama Badut Syariah. Pada acara ini kita harus dapat ilmu nih dari guru kita, inspirasi biar jadi muslim yang sukses, menebar amal, menuai berkah, berbagi tapanarti. Hari ini sahabat-sahabat biar nggak mubazir waktu, kita sedekah profit dan ilmu. Ada guru kita Ustaz Yusuf Mansur yang senantiasa menjadi energi positif buat kita semua untuk menyambung amal, menyambung ilmu. Semoga kita senantiasa khairul umah, rawat kembangan selamatkan. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat, brother and sister Villa, Badut Syariah ingin motivasi karena sudah dikenal di publik sebagai entertainment syariah, terus juga jadi Abu Nawas masa kini, menjadi healing terapi untuk anak-anak. Sebentar lagi mau demo, betul, terbang, Jadi punten, mohon bagaimana nih menjadi sukses dunia akhirat berkah, bisa berikan motivasi di. Sebenarnya gini kayak beliau ya, jadi menemukan sesuatu yang ada diferensiasinya. Betul. Ya kan, di profesi apapun, bengkel banyak tapi menemukan sesuatu yang berbeda. Restoran banyak, warung makan banyak, tapi restoran yang berbeda, warung makan yang berbeda, apa gitu. Dan di setiap bidang pasti ada peluang untuk ketemu diferensiasinya gitu, ketemu perbedaan. Ya kayak saya lah, nggak sengaja dengan izin Allah kan, lautan ustadz banyak, lautan kiai banyak, tapi nggak tahu gimana klub kita ngomong sedekah. Ternyata itu yang membedakan dengan yang lain. Jika sudah tertulis sebaik. Nama asli Anda siapa? Nama asli saya itu Jam'an Nur Khatib Mansur. Itu nama asli saya. Pantes baik ya, mukanya kayak bakso bulat. Ya, Badut Syariah dalam satu frame bukan hal yang mengejutkan. Mereka menggunakan agama untuk kepentingannya masing-masing. Berbeda kepentingan, tapi sama sebenarnya. Esensinya sama. Bahwa mereka menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Baik itu Yusuf Mansur maupun Sudirman. Bagi saya orang sama-sama adalah orang yang sama-sama menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Sudirman dengan nafsu syahwatnya dan Yusuf Mansur dengan tamaknya akan harta gitu. Baik, sekali lagi saya mau sampaikan kepada teman-teman di akhir video ini bahwa ke depan kita akan membuat lagu boykot Yusuf Mansur, boykot bisnis Yusuf Mansur. Intinya boykot Yusuf Mansur. Jadi silakan Anda tuliskan pesan kritikan Anda di kolom komentar. Kalau itu menarik, lirik-liriknya akan kami jadikan lirik untuk lagu kami. Saya Walid, see you on the next videos.